Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudagar muslim di Kota Mobagu, berjumpa lagi bersama saya Coy di Saudagar Project di program Bincang Saudagar, titik temu para saudagar. Oke, kami ucapkan selamat datang di episode kedua dengan tema apa nih? Be first, be there, be different bersama Simple Break. Oke, selamat malam Mas Ical. Malam Mas. Entas dulu gitu. Oke Mas Ical, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Luar biasa pastinya ya. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama lagi teman-teman, karena kita akan berbincang bersama nih tentang apa sih yang menjadi perbedaan ya, menjadi satu hal yang wow gitu dari Simple Break. Mungkin yang pertama langsung aja nih Mas, boleh diceritakan tentang latar belakang mengapa Mas Ical memilih berbisnis di bidang food and beverage, khususnya di Simple Break. Ya. Ini Mas, kenapa bisnis makanan? Kenapa tuh? Gampangnya sih semua orang butuh makan ya. Iya betul. Ya pasti ya di mana-mana saya lewat kan ada orang jualan makanan. Makanan itu paling laku. Iya. Paling gampang ya. Memang penjualannya paling besar itu makanan. Kita lihat kan kayak merek-merek besar KFC. Itu kan semua jual makanan, pizza. Terus kenapa jual ini? Ya karena pengen jual sesuatu yang beda ya Mas. Jual sesuatu yang beda ya. Sesuatu beda itu komoditas yang dibikin ini ya, fusion, ini ya, modernisasi lah. Oke, kan kekinian gitu ya, kayak ngikutin tren gitu Mas. Ya, gitu. Fusion dari pisang goreng biasa. Perubahan dia kan jadi pisang nugget. Tapi Mas, sebelum so far kita ngebahas ke Simple Break, nah mungkin dari teman-teman saudagar muslim juga cukup penasaran nih Mas, kayak turning point-nya ya, dari Mas mengapa kemudian memutuskan ke bisnis ya. Mungkin kalau misalkan anak-anak muda kan kayak, aduh ngapain sih bisnis gitu. Turning point-nya kapan Mas? Bisnis itu asik ya Mas. Kalau kita kan, saya kuliah beberapa tahun sampai lulus. Iya Mas. Iya kan? Alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah lulus. Oke. Sampai di wisuda alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak lulus doang, tapi di wisuda aja. Nah, kita kan ya lulus kita resmi kan, itu resmi pengangguran. Oh iya betul, resmi pengangguran. Pengangguran kita ngapain? Ini saya orangnya orang suka gerak kan. Agility saya tinggi ya. Saya nggak gerak itu yang ini gerak kemana? Kan bingung. Penerimaan waktu itu waktu lulus pengennya sih ada beberapa perusahaan yang saya ngejar kayak Tokopedia sama Gojek, itu yang saya kejar. Ya nggak mimpi Facebook sama Google nggak. Karena yang di sekitar kita aja gitu ya. Betul. Memang karena targetnya waktu itu Jakarta yang paling besar ya itu yang dilihat kan. Nah waktu itu mau lanjut kursus programming di Jakarta. Sambil waktu berjalan Mas, pulang ke kampung halaman. Belum lanjut di Jakarta. Pulang, nikah. Oke, sangat informatif sekali teman-teman. Pulang-pulang tiba-tiba nikah Mas. Tiba-tiba ya. Ya maksudnya tiba-tiba nikah ya. Waktu nikah kan nih nggak ada kerjaan nih, kita makan apa ya? Nggak mungkin kan nikah. Betul. Minta ortu kan. Nyari-nyari nggak dapat ide. Pertama itu mau bisnis kemarin tuh sempat servis handphone Mas. Itu jasa servis handphone nanti di Kota Mobagu juga tuh Mas. Tapi nanti belajar dulu kan. Kebetulan punya jaringan juga kan perbaikan handphone tuh di daerah Jawa, jadi bisa khusus ke beliau. Tapi waktu jalan gagal tuh buat belajar servis handphone. Tiba-tiba malah dapat ide. Waktu itu nggak sengaja juga dapat idenya, tiba-tiba kayak wahyu turun gitu kan. Turun dari langit, tiba-tiba bikin ini. Dicobain ke orang-orang, apa ini? Oh ini nugget pisang nih yang benar-benar nugget yang diolah.
bukan sekedar kan Pisang kita goreng lihat, aja gitu ya. Itu, kita kan betul. lihat nugget itu kan pisang, taruh tepung, tepung basah, tepung roti, jadinya ya dibilang nugget pisang. Iya. Ya kalau kita kan nuggetnya diolah, jadi pisang diolah, semua itu di mix sama bumbunya sampai jadi nugget. Kan? Makanya sampai lahir ya dari simple bake kita nuggetnya. Oke, tapi berarti emang nggak ada itu mas, maksudnya kayak paksaan apa sih, tuntutan mungkin ya, tuntutan dari orang tua atau istri yang harus bagaimana gitu mas? Enggak jelas, tapi Nggak kalau ada ya? orang tua maksa jadi PNS. Jadi PNS. Jadi PNS karena kerja di sini ya, karena pulang kampung. Jadi ya nggak mungkin pulang kampung kita swasta. Iya, Swasta betul, di sini betul. ya Iya, nggak mungkin kan Gojek nggak ada kantor. iya, betul. Jadi ya orang tua mau PNS sampai berapa kali tes kan? Ya emang tes, ikut karena Ikut sempat tes ikut. ya, Ya. Nggak belajar emang karena nggak mau lulus, tapi ternyata hampir lulus. Hampir lulus. Hampir lulus. Untung nggak jadi lulus. Untungnya, hampir lulus. Beda 3 orang. Jadi lulus nggak jadi simple break, nggak Iya. ada simple break. Oke. Hampir. Jadi ya waktu itu tahun berapa ya? Hampir lulus. Alhamdulillah nggak lulus. Ya iya. Jadi ya sampai ada simple break kan kita jualan. Yang pertamanya kan kita jualan tuh di dapur. Oh belum ada booth ini ya mas ya, belum ada. Iya, itu di dapur kan kita bikinnya di dapur. Itu waktu itu pun varian rasanya pun hanya 2 apa? Apa tuh, Mas? 2 apa 3? Ya coklat keju. Coklat Ya, keju standar gitu ya. banget. Standar. Template. Masih belum dikembangin gitu. Ya, template di seluruh makanan kalau yang ada topping itu coklat keju. Iya. Template. Tapi kenapa harus pisang sih mas gitu? Kenapa nggak ayam gitu? Atau mesti kan kalau ayam Ya. kan banyak gitu. Atau misalkan di sini mungkin buah kayak matoa gitu yang diolah gitu. Kenapa harus pisang gitu? Pertama sih emang dari dulu udah pikiran buat ayam kan. Kemarin mau buat ayam itu dari ada resep dari orang tua kan. Iya. Bikin ayam itu spesial dari ayam bakar, tapi kenapa malah jadi jajanan kan? Oh, pengen malah jadi jajanan kan. Waktu Iya. itu waktu pertama itu kan viral mau di Apa dapur. Nuggetnya Simple Brick. Oh, awalnya iya. kan ya. Awalnya sih Simple Brick sih kita buat kafe. Itu buat kafe. Udah Di sini nih, di Kota Mobagu. namanya udah ada. Pertama kita namanya dari Cafe Brick itu punya orang. Cafe Brick punya orang. Udah ada kan? Iya. Cafe Brick, brick dalam kurung bata, brick bata. Jadi batu, Oh, brick oke. batu kan? Iya. Maksudnya karena nanti konsep kafenya di ya bata-bata. Tapi gagal. Nah, kita buat yang lebih itu malah kayak yang brick yang simple. Maksudnya kalau mau istirahat ya Iya. simple aja. Yang kalau mau kayak break kan breakfast kita dari awalnya kan. Kalau mau sarapan atau makan apa pengen yang simple aja. Oh, Jadi oke. jadinya simple break. Oke, berarti udah ketemu ya kenapa Ya. namanya jadinya simple break gitu. Ya. Tapi nggak udah kemungkinan dong mas kalau misalkan beberapa tahun lagi gitu untuk Ya. membuka kafe. Yang enggak mas. Iya. Memang insya Allah Targetnya ya. Oke, insya Allah masih Ada menjadi beberapa. bisnisnya. Iya. Masih ada. Kita bantu aminin teman-teman. Oke. Kemudian mungkin bisa diceritakan dong mas, maksudnya apa ya? Mungkin hal apa sih yang mas jual gitu kepada masyarakat ya, yang dijual ke konsumen gitu? Kalau misalkan aku lihat nih, kan kayak mikirnya ya pertama banana nugget kayak oh ya udah gitu, cuma pisang yang ditepungin gitu ya, terus ya udah digoreng gitu. Ya awalnya sih mas emang gitu. Kan kita viralnya karena Awalnya emang gitu. namanya Awalnya pisang. coba-coba gitu. Awalnya pisang kan Lah kok goreng. enak gitu. Ada yang ya jadi cara gampang test market itu mas, bikin aja, nggak usah rugi, jangan rugi kalau awal kan nggak tahu rugi, bikin aja banyak distribusiin ke saudara, teman, temannya teman, saudaranya teman, pokoknya distribusiin. Trial dulu gitu ya. Ya, jadi berapa orang bilang enak, tiba-tiba kan viral. Itu waktu viral pun kita nggak tahu jual berapa, nggak tahu harga. Kita nggak tahu HPP, nggak tahu apa sih COGS, nggak tahu tuh biaya operasional, biaya yang lain-lain
banyak biayanya itu. Lama-lama kan foto-foto viral. Ya kita jual aja. Oh ya, mulai dari dapur kan ongkir gratis. Iya, Sampai itu kan saya yang goreng kan, saya yang kena. Saya sama istri yang resep. Saya yang goreng, saya yang balesin chat, saya yang gojekin sampai saya yang ngitung uang. Itu berarti dilakuin semuanya sendiri gitu ya. One man show kan mas. Oke, siap. One man show gitu. Tapi nggak one man show dong, kan ada istrinya. Iya. Karena there is no superstar without super team. Asik. Timnya ternyata istrinya. Oke. Tapi kan waktu awal-awal kita bikin sampai dia viral kan, untuk kita nyari apa. Nah, kita bikin waktu itu kan kita cari-cari aja apa sih bisa dibikin topping di atas makanan. Sampai ada kayak udah pernah nyoba meses, udah coba udah semua coklat batang, udah semuanya udah dicoba-coba buat dibikin topping kan. Topping yang pertama itu kan ya coklat keju gitu. Iya, yang udah lazim banget gitu ya. Itu udah kayak gimana ya? Kayak muslim. Ya, otomatis pergi sholat Jumat. Jadi itu template itu kan. Template, iya betul template banget sih. Itu udah di copy, tinggal di paste gitu kan. Ya. Sampai kita dapat topping-topping yang sekarang ini. Waktu itu saya juga kan belum selesai kuliah, jadi sempat juga ditutup waktu balik kuliah lagi. Nah, saya kuliah ditutup karena di dapur. Jadi saya bodo amat kan. Waktu itu kan saya yang sama istri itu yang masak, bikin resep kan. Saya yang beli belanja bahan, sama istri yang resep, yang goreng, yang balasin chat, dan juga nganterin gitu ya. Itu show. Itu kayak Superman. Tapi ngerasa lelah gak sih mas sometimes gitu, kayak aduh capek juga nih gitu? Ya, gimana ya? Enggak ya? Enggak tahu, saya belum pernah capek mas, soalnya sampai sekarang. Gak boleh capek karena emang passion, betul sih, betul banget. Baru saya capek mas ya, kalau udah mau tidur baru udah mulai kerasa ya. Kalau selama aktivitas ya dilakuin ya, yang penting happy dilakuin. Tapi capeknya cuma capek badan gitu, maksudnya nggak capek hati, pikiran gitu ya. Lama-lama makin capek ya mas. Tapi mau dibawa kemana gitu ya, bingung. Tapi karena suka aja, jadi ya bikin aja. Biasa aja. Saya balik kan dari Jogja. Saya cuma coba kuliner di Jogja. Coba studi banding ya. Ya, karena kan ya, pertama ya saya nyari itu minuman. Ada minuman di Jogja itu kan, dia itu dari tahun 2012 sampai nggak tahu sekarang sih kalau masih buka itu. Apa tuh? Ya, dia kayaknya pertama kali bawa, sebelum ada merek yang sekarang Chatime, dia pertama kali bawa milk tea ke Indonesia di Jogja ya. Itu namanya juga Korea itu. Iya. Dia bawa itu. Zaman-zamannya Capcin ya. Ya, jadi saya sampai pergi ke dia kan. Sampai nanya ke dia kalau kerjasama gimana. Oh ternyata kerjasamanya sekian, waduh. Belum ada modal buat kerja. Maksudnya kayak franchise gitu ya mas ya? Iya, mau di franchise kan. Wah, belum ada modal lah. Saya nyari tahu kan, ini dari mana bubuk-bubuknya. Nah, saya nyari tahu buat mereka bikinnya di mana. Iya, bubuk mesti. Ya. Bongkar dapur. Sampai cari ke tempat sampahnya mas, kalau ada pakai sampah. Beneran bener itu. Sih, betul. Itu banyak belum dilakuin orang. Itu cara gampang, jangan ditiru. Sini. Tidak untuk ditiru, hanya dilakukan oleh profesional. Harus nanti ada tulisannya mas di bawah ya ini ya. Ya, jadi saya nyari kan mas, mereka pakai apa sih bubuknya? Saya nyari tahu daripada saya nggak dapat bisnis sama mereka formulanya yang mahalnya. Jadi cari tahu formulanya. Saya nyari, saya dapat termasuk itu minuman di Jogja bagian selatan. Saya panggil teman saya untuk pergi ke Jogja bagian selatan. Ya, emang di sana banyak banget tuh minuman kan. Sampai saya beli itu beberapa bubuk buat dibawa ke kos di trial. Di trial
waktu kita trial, kok rasanya gini. Ada yang enak tapi setelah diminum pusing, aduh kok pusing ya. Mohon maaf, ini bubuk apa mas? Bubuknya Jangan-jangan. beneran bubuk, tapi ternyata krimernya yang kebanyakan mas. Oke, Jadi- creamer. Kayak nggak cocok buat saya krimer, jadi kok minumnya enak, tapi setelah minumnya kok ini pusing ini. Ada efeknya. Ada efek sampingnya. Sampai kita pernah beli itu, kita nggak tahu fresh milk itu kan ternyata nggak bisa, harus disimpan di suhu dingin Iya betul. di kulkas. Kita nggak punya kulkas ya, anak kos yang ya mungkin anak kos yang lain yang punya kulkas. Oh kita nggak punya kulkas. Sama sih, zaman-zaman kuliah. Ya, Mohon maaf nih kalau misalkan dia udah punya kulkas sultan banget gitu ya. Kita nggak punya kulkas kan. Nah, waktu itu masih disegel. Karena ada ketemu sama dosen pembimbing, saya ke kampus dulu kan. Saya nggak baca-baca dulu ini, cuma saya tahu campurannya si minuman ini fresh milk. Saya beli fresh milk di Circle K waktu itu. Saya beli, biarin di kosnya teman. Balik kampus malam. Kita coba bikin malam, kok ini udah gumpal-gumpal susunya. Sudah basi. Udah basi gitu ya. Iya, mau dimasukin ke shaker kan, kok ini gumpal-gumpal susunya ya? Dibaca, astagfirullah. Ternyata nggak boleh lebih dari berapa jam di suhu ruangan, 6 jam di suhu ruangan, dan harus selalu di suhu dingin. Iya, suhu dingin. Kalaupun disimpan di kulkas, kalau sudah terbuka 1 hari, la haula, ya ilallah. Itu, Terbuang sia-sia gitu. aduh, terpaksa beli lagi istilahnya. Iya betul. Waktu dibuang, saya beli lagi. Ternyata ada kemasan yang 500 mili waktu itu. Beli lagi coba. Ih, kok pusing. Apa ini ya salahnya ya? Ternyata bubuk minumannya emang udah dicampur krimer, terus saya tambahin krimer. Oke. Jadi memang Dapat creamer. kalau orang diabetes ya loh, ampun-ampunan mas. Jadi minuman itu banyak manisnya. Sampai itu berapa kali saya nyoba ya mas. Sampai ya menyerah lah. Buat bikin minuman kan, itu sampai menyerah. Akhirnya saya nyari-nyari ke mall gitu, sampai ngeliat ada yang makanannya ada topping-topping gitu kan. Oh. Bisa diaplikasikan ini aja yang berarti inspirasinya emang dari jalan-jalan. ya jalan-jalan ya, jalan-jalan studi banding itu sih bener kan. Ya, orang kalau bisnis kuliner harus banyak jalan-jalan. Iya, kayak toppingnya tadi berarti kayak yang kayak Dunkin gitu gak sih modelnya, gitu ya, kan, Ciko gitu. Ya, itu kan harus banyak jalan-jalan intinya kalau Betul, orang betul. bisnis kan banyak jalan-jalan yang bermanfaat tadi. Berarti jadi kayak apa mas? ATM gitu, apa tuh mas ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Tapi jangan ATM dulu mas. Kadang kita ATM si Jeko malah gimana ya? Kenapa tuh? Malah kayak kalau kita bikin brandnya kan malah makin dikenal si Jeko-nya. Ah betul. Contoh kayak betul. kayak donat Jeko, donat Jeko. Lu kita mau yang susah-susah bikin brand kan, nyari nama brand. Oh iya betul. Kekuatan Kayak nama gitu. brand ya mas ya. Iya. Kayak misalkan pasta gigi Pepsodent, semua orang taunya Iya, pasta gigi semuanya Pepsodent namanya gitu. Iya, Betul. semuanya. Karena udah terpatri kan itu. Oke, ngomongin lagi nih mas, masalah tadi apa sih Simple Brick Banana Nugget ya yang kemudian viral di Kota Mobagu. Apa sih yang ngebuat cuman nugget pisang gitu menjadi viral di Kota Mobagu? Why? Yang ya motif viralnya sih mas, kan ada viral itu kan ada rumusnya mas. Oh ada rumusnya. Iya. Oke, ternyata aku pikir cuma matematika aja gitu. Ternyata ada juga rumusnya. Viral kan ada rumusnya. Semakin banyak orang yang review, semakin viral kan mas. Terus percuma juga viral tanpa ada dorongan dari kita. Jadi yang saya buat kan waktu pertama kali itu, saya udah konsepin, terus bikin semua. Yang saya jual itu pertama kali waktu mau balik dari Jogja, terus sudah ada booth. Yang saya jual pertama kali itu konten. Oke. Yang dijual konten, bukan pisang ya. Pisangnya. Konten. Karena kenapa mas? Mereka rela beli karena konten. Kalau nggak lihat konten mereka nggak beli.
Jadi mereka lihat kekinian, beli Iya. Nah, Tapi for your information mas, pertama kali kenapa aku beli Simpel Break pertama kali juga kayak apa sih gini, kok menarik banget gitu, Ya. kayak kekinian banget bener, kayak apalagi di Kota Mobagu ya, kayak aku gila gitu, di Kota Mobagu ada kayak ginian gitu, betul sih. ya itu kan mas. Jadi orang zaman now itu kan kalau jajan itu dari mata turun ke hati. Iya. Udah kayak orang lihat lawan jenisnya dulu. Dari mata turun ke hati. Bukan kalau dulu kan kita rasa dulu enak gak? Oh kalau udah enak dia suka repeat order. Tapi kalau yang sekarang tuh digital tuh Iya. udah nggak bisa untuk Cuman rasa doang. rasa dulu. Betul. modal bikin booth di pinggir jalan itu udah banyak banget. Biasa aja. Itu perang itu. Kalau di dalam bisnis kan tuh dibilang kan ada namanya red ocean, blue ocean, Oh mas, ulangi. red ocean. Itu laut merah, laut merah sama laut biru. Oke. Kalau laut merah itu kita situ perang harga, kayak tukang nasi goreng berbaris semua kan, satu barisan ya tinggal dipilih orang mana. Tapi di antara tukang nasi goreng itu kan mas, kita bikin perbedaan. Semua tukang nasi goreng. Ketika kita beda sendiri kan, orang pasti milih kita. Semua berubah. Tiba-tiba kita di nasi goreng kita bikin tenda yang tulisannya ya agak beda-beda gimana. Estetik ya. Ya, jadi pasti itu menarik ke orang kan. Nah, saya jualan dari situ mas. Saya bikin konten yang powerful kan, ditambah dengan marketing ke teman, saudara-saudara kan kasih The rasa. power. Iya, mereka story, tag kan. Ya, Iya betul. mereka lihat Instagramnya, tertarik ini apa, sampai orang tuh beli kan, gitu. Sampai antri-antri gitu kan. Itu yang bikin antri. Ya karena sekarang ini terkadang untuk makanan itu ternyata hanya untuk kebutuhan konten gak sih? Kayak misalkan anak-anak muda terutama ya mas ya, target pasarnya kan utamanya anak muda nih ya. Yang apalagi ini kan didesain sangat-sangat lucu, ciamik dan eye catching gitu ya. Nah makanya dari itu anak-anak muda pasti kayak lucu nih buat kebutuhan Insta Story. Akhirnya yang lain pada ikutan. Kan jadi kayak gitu mas. Sebelum orang sekarang tuh kayak gitu. Sebelum konsumsi produknya, mereka konsumsi dulu kontennya. Jadi makanan tuh rasa belakang konten duluan. Konten yang menjual tuh kan mas, ya, yang atraktif, yang orang suka lihat. Terus kita kan nyediain konten ini buat apa sih? Percuma kita kan ngasih handphone, terus foto, dijual. Pisang nugget, ya. Ini, ya, kamu jual pisang nugget, terus cara jualnya beda lagi. Emang kayak mas nih kan, mas lagi duduk depan sini, tiba-tiba ada tukang remote datang, nawarin mas remote TV, mas mau beli nggak? Tiba-tiba nawarin. Tergantung sih, kalau nggak butuh ya ngapain gitu ya pasti. Nah terus nih, kalau ada makanan nih mas, dia nawarin langsung, mas mau beli mas? Gratis Mas, boleh gitu. Nah, pasti mas, Boleh gratis. mikir dulu juga kan, mau beli nggak ya? Iya betul. Ini Pasti ya, 1-2 kali. dijual, ya. Tapi kalau kita jualan lewat konten dulu kan, terus kita susul dengan produk. Ini rasanya ini. Oh iya, penasaran kan? Dia coba. Karena dia pesanan dia coba, ternyata enak. Dia pengen beli lagi. Akhirnya dia beli lagi waktu ngumpul sama teman-teman. Yuk terang sama-sama beli. Kita sama-sama beli kan? Sama-sama beli. Akhirnya temannya satu rasa, dua rasa, tiga rasa. Yang rasa lagi itu makin jadi kayak efek snowball mas. Iya betul. Jadi kan The power of mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut kan. Itu kan sering diajarin sama guru-guru saya juga mas. Iya. Guru-guru di bisnis kuliner itu. Ya. Kita kan banyak di grup-grup di AP Kulindo dan lain-lain mas. Jadi intinya sih mas, nggak perlu konten bikin kita kayak rapi banget di Instagram. Konten kita itu bisa di FB itu kan, ya cerita-cerita itu yang kayak oh ini ayam ini dibikin ini. Kalau kita cuma foto kayak foto pisang kan, Iya. Ready nih gitu dong ya. ini ready ya, apa ready dimakan apa ready? Jangan
Benar. Orang otomatis alam bawah sadar kita itu kan kayak Mas kalau perjalanan dari sini ke Manado. Kerasa lama atau cepat Mas? Bergantung sama siapa pasti. Nah, Oke. ya. Kalau misalnya sama orangnya kan, yang bawa mobilnya siapa? Mm-mm. Mobil yang bawa mobilnya sama orangnya. Terus Mas ke Manado rasa lama. Mas balik ngerasa cepat nggak? Iya, pasti kalau balik terasa cepat sih. Nah, itu kan karena di otak kita itu Mas, mata itu ngerekam apa yang sudah pernah dilihat sebelumnya itu di skip. Betul. Jadi saat kita balik, kenapa kita rasa lebih cepat? Karena beberapa bagian yang ada sewaktu kita pergi kan kita lihat semua. Sewaktu kita balik dan dilihat beberapa itu yang dipotong, di skip oleh otak. Makanya kita nggak rekam waktu ini. Nah gitu juga kita kan. Karena lalu banyak kata ready stock, ya. Benar. Jual ini, jual itu. Akhirnya orang udah kebiasaan dengan kata jual, Iya. ya jadi di skip. Coba mainkan kata kayak bahaya atau apa itu kan. Ya, belajar copywriting. Iya, copywriting. Bener. Itu yang sekarang saat ini sedang apa ya? Cukup banyak orang yang belajar sih copywriting karena emang Ya, copywriting. ngaruh ini kan ke psikolog ya, psikologis. Saya itu kan saya pernah belajar hipnosis sama ya dia kayaknya sekarang co-founder British Propolis apa gimana. Itu juga guru saya kan salah satunya. Mas Ipo Santosa itu guru. Terus ada beberapa guru juga saya itu kayak yang punya abnormal dan Abnormal cafe terus mantan manajemen McD Indonesia Pak Koko dan teman-temannya masih banyak kan mereka itu kan ya, mereka ngajarin kalau bikin begini gimana sih kita biar copywriting itu kan saya belajar waktu masih kuliah di Jogja itu sama Mas Dewa Ika Prayoga. Itu Teman atau siapa tuh Mas? waktu saya belajar Mas itu diadain seminar gratis itu Mas pertama kali. Mas Narasumber berarti ya? Ya, narasumber kan beliau. Waktu itu beliau bukan sebagai narasumber utama, sebagai narasumber cadangan aja gitu. Terus ini kok keren orangnya. Akhirnya belajar sama beliau kan. Di bukunya beliau copywriting kan. Belajar sampai dari copywriting belajar hipnosis kan, belajar hypnoselling sama Was Wendy Abdillah adanya kan. Belajar hipnosis, saya pergi waktu itu malam gitu sampai rela-rela sama teman saya tuh di Jogja sekarang pergi ke universitas yang satu karena waktu itu dia jualan apa? Dia jualan kayak kartu tapi nggak tahu kartu apa gitu kayak jadi kartu itu harganya 75.000 tuh dijual sama dia. Itu kayak perdana apa gimana itu. Jadi kita tuh kayak sales gitu ya? Ya, tapi rekrut tim gitu. Tapi bukan MLM. Saya juga pernah masukin kisah-kisah lucu MLM gitu Mas. Itu aja sih mau bikin konten kan. Biar menjual. Nah mungkin yang dari teman-teman ini Mas menjadi pertanyaan kan, mungkin kayak lah kalau misalkan Mas Ical mah enak gitu ya, emang karena dia passionnya di apa sih namanya digital marketing juga tadi kan ya, di IT gitu, dia sangat mendukung peranan itu dalam digital marketing, maksudnya di bisnis itu. Nah bagaimana nih, mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin kayak aku nggak punya privilege itu gitu loh, aku nggak bisa nih gitu ya mohon maaf nih Mas gitu, kalau misalkan nih aku termasuk teman-teman yang nggak bisa gitu, gimana nih Mas gitu, ini caranya gimana gitu ya. Gini Mas, kan saya punya privilege bisa desain dan lain. Sementara yang lain pasti punya privilege yang mereka sendiri. Kayak yang satu punya privilege ya kelebihan amunisi kan. Misalnya modalnya besar, ya mudah aja sih. Berarti sesuaikan dengan kelebihan masing-masing aja ya Mas ya. Nah mungkin yang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh banget nanti bisa langsung di kolom komentar ya. Kolom komentar, atau misalkan dan tidak perlu khawatir gitu bagi teman-teman yang mungkin tidak punya privilege tadi itu ya Mas ya, seperti nggak bisa desain, nggak bisa copywriting. Kan banyak ya
Udah mas, ke kota lama gampang kan, banyak jalan Iya. menuju rumah. Iya benar sekali. Nah jadi tenang aja mas ya. Nanti karena kedepannya nanti Saudagar Project akan bekerja sama dengan saudagar-saudagar muslim pastinya untuk menyelenggarakan kelas atau workshop ya sesuai dengan misalkan kelas bisnis apa nih, digital marketing kah atau copywriting, dan pokoknya jangan lupa selalu pantau kita. Mungkin ada satu kata mungkin mas yang, atau satu kalimat yang ingin disampaikan kepada teman-teman saudagar muslim. Ya. Bisnis yang bagus itu bukan bisnis makanan atau bisnis apa, atau bisnis apa. Bisnis yang bagus itu kan bisnis yang dimulai. Iya betul. Dimulai aja dulu. Iya bener. Dengan kita akhiri sesi ini dengan hashtag mulai aja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.